Baik, kita langsung saja pada penjelasannya. Yang pertama, ada ayat jurnal ekuitas 2011. Yang pertama ada kas seharga 27 juta, investasi pada saham PT Anak seharga 27 juta, mencatat dividen dari PT Anak 30 juta dikalikan dengan 0,9. Yang berikut investasi pada saham PT Anak seharga 45 juta, pendapatan dari anak perusahaan 45 juta, mencatat pendapatan metode ekuitas 50 juta dikalikan dengan 0,90. Dan yang berikut biaya perolehan seharga 240 juta, akrual perolehan 50 juta dikalikan dengan 0,9, maka hasilnya adalah 45 juta. Saldo 3 Desember 2011 285 juta. 285 juta ini didapat dari biaya perolehan 240 juta ditambah dengan akrual perolehan 50 juta dikalikan 0,9 yaitu 45 juta. Yang kedua ada kertas kerja konsolidasi 2011. Kertas kerja konsolidasi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi 2011. Yang pertama, pendapatan dari anak perusahaan seharga 45 juta, dividen diumumkan seharga 27 juta, investasi pada saham PT Anak seharga 18 juta. Mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Yang berikut pendapatan untuk kepemilikan minoritas seharga 5 juta, dividen diumumkan seharga 3 juta, dan kepemilikan minoritas seharga 2 juta. Mengalokasikan laba kepemilikan minoritas, 5 juta itu didapat dari 50 juta dikalikan dengan 0,10, sedangkan 3 juta didapat dari 30 juta dikalikan dengan 0,10. Yang berikutnya ada saham biasa PT Anak, yaitu seharga 300 juta, saldo laba Januari seharga 100 juta, investasi pada saham PT Anak seharga 240 juta, kepemilikan minoritas seharga 160 juta, pengeliminasi saldo investasi awal. Dan yang berikut ada keuntungan penjualan tanah seharga 20 juta, tanah 20 juta, mengeliminasi keuntungan belum direalisasi dalam penjualan tanah arus ke bawah. Yang berikutnya ada kertas kerja konsolidasi. Pada pos penjualan, PT Induk seharga 400 juta, PT Anak seharga 200 juta, konsolidasi seharga 600 juta. 600 juta ini didapat dari PT Induk seharga 400 juta ditambah dengan PT Anak seharga 200 juta. Yang kedua, pada pos keuntungan penjualan tanah, PT Induk seharga 20 juta, eliminasi pada debit seharga 20 juta. Untuk konsolidasinya bisa dilakukan dengan cara yang sama. Untuk mendapatkan konsolidasi dari pos-pos selanjutnya bisa dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya untuk kredit pada PT Anak seharga 1 juta 695. Yang berikut laba bersih konsolidasi. Laba bersih konsolidasi tahun 2011 dihitung sebagai berikut. Yang pertama, laba terpisah PT Induk seharga 160 juta dikurangi laba antar perusahaan belum direalisasi, penjualan tanah arus ke bawah seharga 20 juta, laba direalisasi terpisah PT Induk seharga 140 juta. 140 juta itu didapat dari 160 juta dikurangi dengan 20 juta. Yang berikut bagian PT Induk atas laba PT Anak. Laba bersih PT Anak seharga 50 juta dikalikan dengan bagian proporsional PT Anak yaitu 0,90, maka hasilnya adalah 45 juta. Dan yang terakhir adalah laba bersih konsolidasi 2011 yaitu 195 juta didapat dari 140 juta ditambah 45 juta. Yang berikut ada kepemilikan minoritas. Nilai buku PT Anak 31 Desember 2011. Yang pertama ada saham biasa yaitu seharga 300 juta, saldo laba seharga 120 juta, dan total buku yaitu 420 juta. Bagian proporsional pemegang saham minoritas 0,10.
420 juta dikalikan dengan 0,10 yaitu hasilnya adalah 42 juta pada kepemilikan minoritas 31 Desember 2011.